UTS nanti soalnya sejenis ini. Next, yaitu ada dibayar beban iklan. Harian Kompas 50.000. Ini saya rasa nggak boleh ada yang salah karena ini soalnya tidak terlalu susah, yaitu beban iklan di debit dan kasnya kredit sejumlah 50.000. Ada yang salah? Benar, Bu. Benar semua. Benar, Bu. Benar ya. Kalau ini sampai salah, kayaknya harus belajar ekstra deh. Ini kan gampang dong, nggak susah. Kalau yang masalah pendapatan, dibayar tunai atau dibayar kredit, ada utang piutang, pasti kalau kalian salah saya masih wajar ya. Next, dibeli secara tunai perlengkapan bengkel. Kalau dibeli secara tunai perlengkapan bengkel, at least logikanya gimana? Ada yang bisa bantu? Dibeli, apa kita bertambah dan apa kita berkurang? Perlengkapan bengkel bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pinter banget, Betul. benar ya. Debitnya perlengkapan bengkel, kreditnya kas sejumlah 200.000. Kalau yang benar bisa happy, bilang benar. Kalau yang salah bisa diperbaiki. Benar, Bu. Ya. Next, benar ya semua. Tanggal 15, dibayar utang pada Toko Jaya untuk pembelian tanggal 5 Januari lalu sejumlah 400.000. Nah, pada saat kemarin tuh kita kayaknya punya utang tuh di Toko Jaya 400.000. Nah, sekarang kita mau ngelunasin nih. Gimana sih transaksinya, jurnalnya itu adalah, kemarin kan hutang kita dikredit ya. Nah, karena hutang kita dikredit, kita sekarang bayar, at least hutang kita jadi di debit. Karena kita bayar utang, uang kita pasti berkurang. Ya nggak? Ya, Bu. Gitu nggak sih? Ya, Bu. Jadi, debitnya hutang Toko Jaya, kreditnya kas. Sejumlah 400.000. Yes, benar. Benar, Benar, Bu. ye, benar. Benar. Tanggal 17, diterima tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000 dan yang akan diterima kemudian sebesar 250.000. Nah, kalau yang ini kalian salah, saya masih maklum karena ini memang complicated, soalnya agak susah. Di sini ada 3 transaksi item nama akun yang harus kalian gunakan. Diterima tunai pendapatan bengkel sejumlah Rp400.000. Berarti kalau diterima pendapatan bengkelnya itu berarti apanya dong yang kita terima? Kas Uang bertambah. kan? Uang kas. Iya, Yes, uang, Bu. benar. Uang kita bertambah, namanya Utangnya kas. berkurang. Kasnya 400.000, ya kan? Ya, Bu. Nah, piutangnya sebesar 250.000. Ya kan, di debit. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sedangkan sekarang kredit pendapatan bengkel sejumlah 650.000. Salah. Ya, benar. Iya, benar. Kalau salah perbaiki ya. Ya, Bu. Jadi nama itemnya debit kas 400, debit piutang 250, kredit pendapatan bengkel. Piutang, bukan utang. Piutang ya, karena dia yang utang ke kita. Dia kan baru bayar 250, harusnya kan dia bayarnya 650. Gitu. Tanggal 19, ini gampang, tapi ini salah loh yang tadi dibahas sama kelompok 3, dibayar listrik dan air 30.000. Di sini soalnya tidak ada menjelaskan dibayar listriknya 15.000 dan airnya 15.000. Jangan dibagi, nggak bisa dibagi dong. Jadi di sini kalian langsung aja beban listrik air 30.000 dan kasnya 30.000. Ya. Jadi kalau iya, jadi kalau seumpama pun nama bebannya tuh listrik, air, telepon, itu kalian nggak bisa dong bagi 3. Langsung aja buat beban listrik, air, telepon 30.000. Sesuaikan dengan soal. Jadi jangan dibagi-bagi. Ya. Jadi di sini debitnya Dikiranya listriknya itu 15. Enggak dong. Harus dijadikan satu dong. Jadi debitnya beban listrik air 30, kreditnya kas. Ya, Bu. Tanggal 22, ini gampang juga. Ini Tuan Raffi ngambil uang. Kalau ngambil uang ini pasti free full. Ini free full ya, bukan privat dibaca. Free full, ya. Iya, ini berarti free full-nya itu di debit 400.000 dan kasnya di kredit 400.000.
Preview itu pasti selalu di debit, lokasinya pasti selalu di debit. Next, kita ke tanggal 24. Diterima uang tunai dari pelanggan kredit sebesar 150. Kalau kita nerima uang, pasti kas kita bertambah. Debit kas, kreditnya piutang, karena dia bayar utang ke kita. Ya, itu sejumlah 150.000. Dibayar upah pegawai sebesar 200.000. Kalau dibayar, pasti uang kita berkurang dong. Yang di debit itu beban upah pegawai debit 200, kreditnya kas sejumlah 200.000. Ada yang salah? Benar semua? Benar, Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Karena ini nggak terlalu susah ya soalnya, jadi nggak boleh salah. Ini yang terakhir, diterima kas pendapatan bengkel sejumlah 200.000. Jadi kalau diterima, siapa sih yang bisa nyelesain ini? Tanggal 30 yang terakhir, logikanya gimana ya? Kasnya yang Gimana ya bertambah. soalnya? Gimana? Soalnya Soalnya diterima kas pendapatan bengkel sejumlah 200.000. kas pendapatan dong. Kas Logikanya bertambah di gimana? Kasnya yang bertambah, kasnya di debit untuk pendapatan bengkelnya di kredit. Oke, benar. Ya, jadi karena kita Iya. diterima kas, berarti kan uang kita nambah nih. Jadi uangnya nambah, lokasinya di debit. Jadi kalau pendapatannya bertambah, at least itu pasti selalu di posisi kredit. Nah, ada yang salah lebih dari 2 atau 3 Salah Benar 2, semua, Bu. atau salah semua Satu atau aja, Bu. salah semua? Salah satu, Bu. Salah satu yang mana? Yang nomor 7, yang tanggal 17, Bu. Yang Yang tanggal tanggal 17. Tanggal 17, Oke. Bu. Kalau Oh, yang tanggal Ibu. 17, pasti kalian itu buatnya gini ya. Kalian itu buatnya kas sama pendapatan. Iya, benar, Bu. Iya, Iya. saya salah yang Kalian buatnya kas sama pendapatan ya? Kayak Bu, kas sama bingung piutang, Bu. soalnya. Oh, ada kas sama piutang juga. Jadi Iya, gini deh Bu. cara pemahamannya kalau soal kayak gini ya. Kan diterima Iya. tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000 dan yang akan diterima kemudian itu sebesar 250. Jadi diterima tunai pendapatan. Kalau diterima tunai pendapatan, at least kita berpikir, oh kita dapat uang nih. Kita dapat uang, itu kas sejumlah 400.000. Oh, iya. Ya kan? Iya, Nah, Bu. jadi sini berarti kan dia masih ngutang tuh lagi 250. Iya, Ya Bu. nggak? Ya, Jadi piutangnya ya, Bu, Di benar. debit. Karena kan Piutangnya iya, di- karena ya kan? Lihat rumusnya Iya. lagi. Nah, kalau pendapatannya bertambah itu pasti selalu di sisi kredit. Ya kan? kredit. Berarti pendapatannya dijumlahin semua 650 di kredit, Bu, ya? Iya, benar. Jadi pendapatannya itu kalau dia tuh bertambah, at least dia posisinya di lokasi kredit. Jadi yang ditambah itu adalah kas dan piutang. 400 ditambah 250, hasilnya 650. 650. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih. Sama-sama. Jadi nanti kalau emang kalian nggak ngerti, itu kalian bisa cari-cari soal yang memang serupa kayak gini. Jadi kalian bisa pemahamannya bisa lebih bagus lagi. Nah, tadi Baik. itu sudah saya bahas untuk jurnal umum Tuan Raffi periode Januari 2015. Nanti akan saya kirimkan contoh penulisan seperti apa sih yang saya mau dari transaksinya ini. Jadi, kalaupun kalian belum buat yang seperti saya kirim ini kalian bisa contoh atau kalian bisa salin ini ke buku besar kalian. Nah, tugas selanjutnya di materi 5 itu adalah silakan kalian salin ini ke buku besar dan juga kalian konversi mereka ke neraca. Itu kalian caranya kalian buat buku besar itu saya rasa saya udah sajikan materinya di materi 5, itu kalian bisa buka PowerPoint saya, itu sudah saya share gimana caranya kalian buat buku besar dan konversinya ke neraca. Jadi kalian bisa lihat contohnya dari sana. Nanti pun pada saat kalian tidak mengerti, minggu depan kita bisa sharing lagi seperti ini. Ya. Ya, baik. Untuk besoknya itu tuh
Kirim tugasnya itu yang dikumpulkan ada 2 ya, Bu? 3. Iya, ada dua berarti. Yang sekarang kan ini kalian salin ini ke buku besar. Saya kirim ini sebentar lagi. Kalian salin ini ke buku besar, at least nanti kalian udah tahu tuh cara buat jurnal umumnya seperti apa. Jadi nanti ini, jawaban ini kalian buat di buku besar, lalu hasil dari buku besarnya itu kalian buat di neraca. Kalian coba dulu deh buat, nanti pasti ngerti yang akan saya bilang. Kalau kalian nggak praktek, itu kalian nggak tahu, tidak terbayang apa sih maksud saya, karena buku besar sama neraca itu jadi satu tuh. Jadi habis buat buku besar, pasti buat neraca. Neraca itu cara bacanya, oh ternyata sisa dari kasnya kita segini loh, setelah ada transaksi kas dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 10, gitu. Ya, jadi nanti Bu, kalian untuk- silakan juga lihat-lihat. Untuk pengumpulannya, Bu, tuh Gimana? Satu-satu ya. Siapa dulu? buku besar Silakan. tuh gimana, Bu? Buku besar itu gimana maksudnya? Oh, cara buat buku besarnya gimana? Gitu ya. Kalian bisa buka PowerPoint saya di materi 5 Google Classroom-nya. Lalu kalian cari materi saya yang kelima, PowerPoint saya di situ sudah ada caranya untuk konversi jurnal umum ke buku besar, konversi buku besar ke neraca. Jadi kalian silakan dibuka dulu materi saya yang ke materi 5. Itu sudah saya kirim minggu lalu. Baik, Bu. Ibu, saya ingin bertanya. Untuk neraca saldonya itu sama seperti contoh yang Ibu kirimkan di PowerPoint itu, seperti itu yang kita buat ya, Bu ya? Maksudnya Iya. kan contohnya kayak gini, tapi datanya kita sesuaiin dengan yang kita buat sekarang. Benar ya, Bu? sekali. Yes. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu, untuk pengumpulan formatnya itu berbentuk foto apa kita ubah lagi setelah kita foto terus kita formatnya kita ganti ke PDF untuk pengumpulan tugasnya. Soalnya dari kemarin tes pertama itu saya bingung, Bu, antara mengumpul dengan format JPG atau dengan PDF. Oh gitu, oke. Makasih ya pertanyaannya. Jadi gini, saya itu mengharuskan kalian akuntansi itu pakai buku besar. Buku besarnya itu double folio yang emang ada beberapa halaman. Jadi kalian jangan buatnya di double folio yang terpisah. Jadi nanti kalian juga nggak bisa belajarnya. Nah, jadi nanti itu kalian bisa scan atau kalian foto, lalu di pojok kanan atas itu ada nama kalian, dan fotonya itu yang kalian kirim ke Classroom itu bisa berupa PDF atau JPEG. Yang penting hasilnya jelas dan potret. Saya tidak menerima landscape. Oke, Bu, makasih, Bu, infonya. Sama-sama. Ini sudah kita pertemuan yang kelima. Ya, saya rasa juga kelas saya yang ini aktif, jadi bisa mengerti dengan cepat untuk jurnal umum dari perusahaan jasa. Mungkin saya akan coba kalau bisa setelah kita buat neraca di pertemuan 6 minggu depan, kita bahas dulu yang neraca. Pertemuan ke-7 sebelum kita UTS, saya akan ada kuis. Kuisnya ini adalah kuisis yang dari aplikasi. Jadi yang belum mempunyai aplikasi silakan di download dulu aplikasi kuisnya. Jadi nanti saya akan mencari nilai tertinggi 1, 2, 3. Tapi mudah-mudahan dosen-dosen yang lain juga menggunakan ini. Jadi kalian nggak repot download kuis hanya untuk kelas saya aja. Jadi kalau kita pakai kuis ini kayaknya seru ya. Jadi di situ sudah bisa langsung tertera juara 1, nilai tertingginya 1, 2, dan 3. Jadi di sini kelihatan siapa sih sebenarnya yang emang mengerti, paham, sama tugas-tugas yang memang sudah saya berikan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Dek. Untuk di buku besarnya wajib menggunakan nomor akun? Apa boleh enggak ya? Untuk akunnya. Buku besar boleh pakai nomor akun, boleh tidak. Ya, jadi yang di sini saya mau kalian bisa buat nama akunnya dulu. Kalau nomor akunnya mungkin nanti. Mungkin kalau nomor akun tuh depan-depannya aja deh. Kalau kas itu pasti 1.
Kalau 2 pendapatan, 3 modal, itu bisa kalian pelajari nanti. Tapi saya yang paling mau itu adalah kalian bisa tahu, oh kalau jurnalnya gini, nama akunnya ini. Kalau untuk nomor akun saya belakangin dulu, yang penting nama akunnya dulu deh yang kalian bisa tahu. Oh, baik, Bu. Oke, ada lagi? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kalian siap-siap yang memang belum ada aplikasi kuisnya, silakan di-download dulu. Mungkin kalau memang bisa, saya mau coba untuk minggu depan dan 2 minggu lagi kita kuis menggunakan aplikasi kuis tersebut. Aplikasi Jadi kuisnya apa ya, Bu? Saya tidak dengar tadi, Bu. Maaf, Bu. ya nanti saya koordinasi dulu sama korti kalian. Nanti untuk aplikasinya mungkin saya bisa kasih ke korti kalian. Jadi nanti kalian bisa klik linknya dan langsung untuk install di handphonenya masing-masing. Oke, kalau gitu sebentar lagi saya kirim jawaban jurnal umumnya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Kalau Bu. tidak, oh ya gimana, Dek? Mohon maaf, Bu, saya lambat masuk. Tadi bisa dijelasin ulang yang tanggal 17 itu saya kurang paham soal. Oh ya, tanggal 17. Tanggal 17 Ya, diterima tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000 dan yang akan diterima kemudian sebesar 250. Nah, jadi kalau seumpama diterima tunai, at least kita pasti nerima uang. Kita nerima uang itu sejumlah 400.000. Nah, berarti itu kan kas 400.000. Lalu di sini ada dan yang akan diterima kemudian sebesar 250. Dan yang akan diterima kemudian itu dari pihak situ tuh ngasih ke kita. Kalau mereka ngasih ke kita itu kan namanya piutang. Jadi piutangnya itu debit sejumlah 250.000. Nah, jadi karena ini adalah pendapatan bengkel, at least kreditnya itu pendapatan bengkel sejumlah 400 ditambah 250. Jadi pendapatan bengkel yang memang harus diterima perusahaan sejumlah 650. Gitu. Iya, harusnya diterima 6, baru bayar 400. Iya, ya. Logikanya gitu. Ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Ibu, saya ingin bertanya lagi sekali. Hmm, Untuk cara nentuin nama akun pada buku besar itu bagaimana ya, Bu? menentukan nama akun pada buku besar. Contoh nih, kalian itu kan kalau buku besar itu kan ada beberapa kolom yang kalian buat. Nah, kalian buat dulu kolomnya itu, lalu kalian lihat tuh transaksi yang tanggal 3, itu kan namanya kas. Nah, kalian kalau kas yang ada di buku besar, kalian jadikan satu kas-kas yang lain juga dari tanggal 3 sampai tanggal 30. Kalau jurnal umumnya kasnya itu di debit, kalian debit. Kalau seumpama di kredit, kalian kredit. Contoh, kas tanggal 3 sejumlah 5 juta itu kan di debit. Jadi, kasnya 5 juta di debit. Kita lihat tuh lagi yang mana ya yang ada kas, ternyata tanggal 4 ada kas. Kasnya ternyata di kredit. Sejumlah 250. Nah, debit sama kredit itu diapakan? Dikurangi. Jadi 5 juta dikurang 250. Saldonya sisanya adalah 4.750. Gitu. Jadi kayaknya kalian buat dulu untuk buku besarnya. Minggu depan kayaknya kita perlu live lagi untuk buku besarnya. Jadi nanti saya jelasin lagi cara kalian buat buku besar itu seperti apa. Ya. Nah, iya. Karena kalau kita untuk kalian bisa jadi kalau buat sendiri nanti pada saat kalian nggak ngerti atau saya ngejelasin pasti lebih inget jadinya. Ya. Iya, Bu. Jadi nanti minggu depan saya akan live lagi, mungkin jamnya ditentukan sama kalian sendiri.
kita akan bahas mengenai buku besar. Sama langsung kita bahas mengenai neraca. Jadi kuisnya saya akan adakan pada saat pertemuan ke-7. Oke, kalau tidak ada, berhubung juga ini sebentar lagi sudah pas 1 jam kita Zoom-nya. Terima kasih yang sudah hadir di kelas saya, kelas malam saya jam 9 tadi sampai jam 10 hari ini. Semoga ilmunya tadi bermanfaat dan kalian bisa. Jadi terima kasih sudah hadir di kelas saya dan selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Oh,